Hai teman-teman semuanya, di sini saya akan berbagi tentang bagaimana cara pengolahan data hasil pengamatan GPS pada praktikum Geodesi Satelit 2 Institut Teknologi Nasional Bandung. Baiklah, kita mulai. Di sini kita akan menggunakan 3 aplikasi dalam pengolahannya. Yang pertama itu HGO, yang kedua itu HDS, dan yang ketiga itu adalah Trimble. Aplikasi yang pertama akan kita gunakan adalah HGO. Pada aplikasi ini, kita akan membuat data tambahan navigasi selama pengamatan. Berhubung GPS yang kita gunakan kemarin, data navigasinya tidak dapat digunakan karena apa yang direkam atau dihasilkan pada GPS tidak bersesuaian dengan kenyataan saat melakukan pengukuran. Maka dari itu, dalam HGO ini kita akan menampilkan file tambahan berupa data navigasi. Langsung saja. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi HGO. Langsung saja kita buat new project. Nah, di sini kita bisa isi nama projectnya. Kemudian kita juga bisa memilih folder di mana file ini akan disimpan. Kalau sudah, di oke saja. Pada tampilan ini, di close saja. Nah, kemudian pada form koordinat ini, kita harus ngecek di sini Search Elite. Pastikan dia WGS 1984. Kemudian target elite-nya pun sama, kita gunakan WGS 1984. Kemudian yang perlu kita atur itu pada Tools Projection. Nah, metode yang kita gunakan di sini menggunakan Transverse Mercator. Kalau sudah, di oke saja. Selanjutnya, kita masuk ke menu Tool dan kita pilih SP3Get. Maka akan keluar formnya. Kemudian, pada bagian Date Span From, kita isi waktu pengamatan dilaksanakan di lapangan. Ini kita melaksanakan praktikum di lapangan pada tanggal 14 Maret 2020. Tuh, di sini kita isi tanggal 1 bulan dari pengamatan awal. Berarti kita tinggal pilih 14 April. Ininya di final SP3. Kemudian di sini kita simpan datanya di folder yang kita mau, tapi diusahakan disamakan dengan penyimpanan file yang tadi. Oke, kita simpan di sini kalau udah di oke. Selanjutnya kita start. Tunggu sampai tampilan dia berubah menjadi 0/2. Semula itu 2/2. Karena telah selesai, maka kita boleh stop. Maka data navigasi tambahan sudah kita dapatkan. Untuk mengeceknya, kita bisa buka foldernya. Nah, ada di sini. Baik, itulah langkah pertama pengolahan data di GPS menggunakan aplikasi HGO. Langkah kedua, dalam pengolahan data hasil pengamatan GPS, kita akan menggunakan aplikasi HDS 2003. Namun sebelum itu, pastikan teman-teman telah mempersiapkan data hasil pengamatan GPS seperti berikut. Data GPS 1, data GPS 2, dan data GPS 3. Selain itu, teman-teman juga harus mempersiapkan data tambahan berupa tinggi alat masing-masing GPS selama melaksanakan pengamatan. Juga, teman-teman juga siapkan koordinat titik yang dijadikan sebagai base dalam pengamatan. Koordinat X, koordinat Y, dan koordinat Z. Jika sudah, langsung saja kita buka filenya. Ini adalah tampilan awal aplikasi HDS 2003. Langsung saja kita pilih file, kemudian new, dan beri nama file tersebut. Jika sudah, kita pilih folder penyimpanan dari file ini. Diusahakan kedudukannya sama, supaya tidak mengalami kesulitan ketika mencari file tersebut. Kalau sudah, di oke saja.
Nah, ini di close. Selanjutnya, kita akan mengimport data hasil pengamatan. Klik file, kemudian pilih import. Dan kita double klik pada High Target ZHD Observation Data. Oke, di sini kita akan menginput data dari GPS yang telah di-download. Pertama, dari data GPS 1, kita klik, kemudian open. Selanjutnya, lakukan hal yang sama. Double klik pada High Target ini. Kita pergi ke folder GPS 2. Ini di open juga. Selanjutnya kita pilih lagi file, kemudian import, double klik pada High Target ini, kita pilih folder GPS 3. Dan yang kita masukkan itu data CKW dan puter saja. Open. Nah, kurang lebih ini adalah tampilan dari hasil import data. Selanjutnya, kita akan mengedit atau menginput tinggi GPS ketika melakukan pengamatan. Langsung saja ke arah bawah, kita pilih edit. Dan selanjutnya kita pilih list. Kita klik di salah satu titik, maka kita dapat melihat deskripsi dari data tersebut. Yang perlu kita lakukan pertama adalah merename data ini dengan menghapus ZHD-nya. Kemudian kita akan memasukkan tinggi alat dari data yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Ini kita perkecil saja biar dia bisa masuk. Nah, ini adalah ARC, itu arca manik. Maka tinggi alatnya kita masukkan, diketik manual 1,635. Selanjutnya, file selanjutnya ini base, dihapus juga. Kemudian tinggi alatnya dimasukkan 1,570. Selanjutnya CKW atau cukang kawung, kita hapus juga ZHD-nya. Kemudian kita masukkan tingginya 1,650. Begitupun titik-titik selanjutnya. Dan terakhir ini lapangan putar 1,575. Kalau sudah selesai bisa diperbesar lagi tampilan layarnya. Nah, jika sudah, kita blok semua data ini. Kemudian klik kanan. Kemudian pilih Convert to Renex. Jadi, penggunaan aplikasi ini yaitu untuk mengubah data dari data hasil pengamatan GPS secara mentah, kita masukkan ke aplikasi ini hingga akan menghasilkan data Renex, sehingga kita akan bisa melakukan pengolahan selanjutnya pada aplikasi Trimble. Kita klik saja. Nah, selanjutnya kita lihat datanya. Nih, GPS 2020. Sudah ada, kita cek di Renex. Sudah ada. Jadi, datanya kurang lebih ada dua jenis data. N ini artinya merupakan data navigasi dan dan O ini artinya data observasi. Jadi dari satu titik data yang tadi akan menghasilkan dua data. Kurang lebih ini ada 10. Baik, pengolahan data menggunakan aplikasi HDS selesai. Tahap yang ketiga, kita akan melakukan pengolahan data hasil pengamatan GPS pada praktikum Geodesi Satelit 2 menggunakan aplikasi Trimble. Pada aplikasi ini, kita akan melakukan editing sinyal atau pemotongan sinyal dari hasil pengamatan, sehingga akan mendapatkan data dan akan menghasilkan koordinat. Double klik saja. Sambil menunggu, data yang telah kita dapatkan pada aplikasi yang pertama atau HGO berupa data navigasinya, kita satukan dengan data hasil pengolahan di aplikasi HDS ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Trimble. Langsung saja kita pilih New Project. Nah, berikut adalah tampilan dari lembar kerjanya. Hal yang pertama kita mesti lakukan yaitu mengatur koordinat sistem.
Pada bagian menu geodetik, ada koordinat sistem manager. Kita pilih yang sebelah kanan atas. Maka akan keluar formulir change koordinat system. Kita pilih koordinat system and zone. Kemudian kita pilih worldwide atau UTM. Pada sebagian juga, nama filenya ini ada yang langsung UTM. Jadi, teman-teman bisa melihat pada deretan huruf U. Kemudian kita pilih zona, disesuaikan. Kita pilih lagi WGS 1984, kemudian di next, dan kita pilih no geoid model, finish. Nah, selanjutnya kita akan mengimport data yang telah diolah di aplikasi HDS berupa Linux. Kita pilih import. Maka akan keluar form import di sini. Nah, untuk memasukkan datanya, teman-teman pilih titik 3 yang ada di sebelah kanan sini untuk mencari folder penyimpanan data. GPS 2020 Linux. Jadi yang akan kita tambahkan adalah satu folder Linux. Kalau sudah di oke saja, maka data-datanya akan muncul. Nah, kemudian yang akan kita import yaitu data observasi dari hasil pengamatan beserta data navigasi tambahan. Kita sorot saja data observasi semuanya dan data navigasi tambahan yang tadi. Kalau sudah, pilih import. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini akan keluar deskripsi. Kita pilih antena, kemudian pada manufakturnya kita ganti menggunakan Trimble semuanya. Nah, di sini juga akan keluar antena height-nya sesuai yang telah kita input tadi. Kalau sudah, langsung saja oke. Ini di no. Nah, ini adalah tampilannya. Selanjutnya, kita akan memposisikan base ini. Diklik saja sampai warnanya berubah menjadi ungu, kemudian klik kanan, dan kita pilih add coordinate. Nah, pada bagian tanda tanya di sini, kita pilih control quality. Kemudian, kita masukkan koordinat tersebut sesuai data yang kita pegang. Dicek saja sama atau beda, kalau beda berarti diubah. Oke, kita perbesar lagi. Kalau sudah, kita oke saja. Nah, berarti pada tahap ini kita sudah mengkategorikan titik ini sebagai base. Selanjutnya, kita akan melakukan pengeditan sinyal. Jadi sinyal-sinyal yang sekiranya tidak baik bisa kita hapus saja. Kita pilih pada menu session. Nah, di sini kita cukup mengolah data yang memang langsung berhubungan pada base, seperti base Arca-Manik, base Puter, dan lain sebagainya. Sehingga titik-titik yang lainnya itu bisa kita biarkan saja. Jadi kurang lebih di sini kita akan mengolah 4 data. Caranya, klik kanan pada salah satu data, kemudian kita pilih Session Editor. Maka di sini akan keluar data hasil perekamannya. Kalau kosong berarti tidak ada yang terekam. Yang dikatakan data bagus itu apabila antara warna biru ini dan hijau ini terbentuk secara sempurna. Kalau tidak, cukup kita biarkan saja. Seperti ini kita potong. Untuk menghapusnya atau memotongnya, kita klik, tarik, kemudian klik, tarik, kemudian klik, tarik. Lakukan pada keseluruhan data. Ini bisa kita delete secara keseluruhan. Klik, tarik, klik, tarik, klik, tarik,
klik tarik, klik tarik. Lakukan secara berulang. Kalau udah, bisa kita oke. Nah, ini data yang tadi kita olah. Lakukan hal yang sama pada titik-titik selanjutnya. Klik kanan, Session Editor, dan lakukan pemotongan sinyal. Dilakukan secara perlahan. Oke. Lakukan juga pada 2 titik selanjutnya. Oke, setelah semuanya dilakukan pemotongan sinyal, maka sekarang kita blok semuanya, kemudian klik kanan dan kita pilih proses baseline. Ini dia saja. Nah, di sini akan keluar deskripsi dari proses baseline ini. Kalau sudah selesai, kita save saja. Nah, semua data hasil pengamatan GPS ini tentunya bertujuan untuk menentukan nilai koordinat dari titik-titik yang dilakukan pengamatan. Maka hasilnya dapat kita lihat pada report, kemudian point list. Nah, ini merupakan hasilnya. Ini koordinat X, Y, dan Z pada masing-masing titik Arca Manik, base, Cukang Kawung, ITN, dan lapangan putar. Selain itu, kita juga mampu atau bisa melihat tingkat ketelitian dari hasil pengamatan. Kita kembali ke report, kita pilih baseline processing report. Nah, ini bisa kita lihat secara keseluruhannya. Ini azimut, ini jarak, beda tingginya. Dan ke bawahnya masih ada data-data yang lain. Oke, file ini bisa kita simpan sebagai bahan laporan. Kita convert saja ke PDF. Kita simpan. Begitupun dengan point listnya. Kita ekspor juga, kita save. Baiklah, itu merupakan cara pengolahan data hasil pengamatan GPS yang kita lakukan dalam melaksanakan praktikum pada mata kuliah Geodesi Satelit 2, Prodi Teknik Geodesi, Institut Teknologi Nasional Bandung. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada saran ataupun masukan lainnya, boleh komen di bawah dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih semuanya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.